Halo dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dulur-dulur semuanya dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Disehatkan badannya, disehatkan keluarganya, anak istrinya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman dan pengetahuan saya tentang servis HP. Servis HP itu merupakan suatu pekerjaan yang berisiko tinggi tetapi membawa manfaat yang sangat luar biasa, karena di dalam Islam diajarkan sebaik-baiknya manusia itu adalah yang berguna bagi sesamanya. Oleh karena itu, apabila ada saudara kita, dulur kita, teman kita mengalami permasalahan khususnya HP, maka kita menjadi jembatan atau menjadi fasilitator bahwasanya itu adalah pertolongan Tuhan melalui tangan kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diniati menjadi ibadah dan dinilai menjadi amal jariah. Sahabat-sahabat sekalian, dulur-dulur teknisi, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang rangkaian yang ada pada HP. Segala sesuatu yang disebut dengan elektronik akan selalu erat hubungannya dengan arus. Yang pertama. Yang kedua, rangkaian. Yang ketiga, komponen. Akan kita bahas satu persatu mulai dari arus. Rangkaian elektronik pada umumnya memiliki atau mengandung dua arus. Yang pertama adalah arus AC atau arus bolak-balik atau arus yang bisa ditukar posisinya. Pada umumnya arus AC ini memiliki dua jalur, yaitu jalur pas atau jalur api dan juga netral. Jadi seluruh rangkaian elektronik akan mengalirkan arus pas atau fase atau arus menuju ke netral. Seluruh komponen yang ada di rangkaian elektronik akan bekerja seperti itu, mengalirkan arus ke netral. Arus yang kedua yaitu arus DC atau arus yang tidak bisa dibolak-balik karena memiliki kutub yang berbeda, yaitu kutub positif dan juga kutub negatif, yang mana sejatinya arus DC itu akan mengalir atau berjalan dari positif menuju ke negatif, tetapi tidak boleh langsung terhubung secara singkat. Artinya harus ada komponen yang membuat arus ini tidak terhubung secara langsung. Ada beberapa komponen pada HP yang membuat arus positif dan arus negatif itu tidak bertemu. Sekalian saja akan kita bahas apa saja komponen-komponen yang ada di dalam HP. Buat teman-teman yang sudah punya skematik, mungkin sudah bisa melihat, sudah bisa membaca komponen-komponen yang ada di dalam HP. Tetapi sejatinya pada skematik itu tidak dijelaskan secara detail. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dijelaskan secara fungsi. Oleh karena itu, saya akan mengupas tentang jalur
rangkaian, dan juga fungsi. Sahabat-sahabat sekalian, dulur-dulur semuanya, perlu diperhatikan bahwasanya arus positif dan arus negatif itu tidak boleh bertemu secara langsung atau terhubung secara langsung. Jadi ini positif, ini negatif, tidak boleh langsung terhubung. Artinya mereka harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan rumus daripada arus, yang mana arus positif akan mengalir atau menuju arus negatif. Berputar seperti itu terus. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada di dalam handphone, baik itu HP Android ataupun HP Nokia yang sudah lama-lama. Kemungkinan kalau di HP Nokia itu tidak ada IC-IC atau komponen-komponen yang ada pada HP Android seperti saat ini. Nah, mulai dari sini akan saya perkenalkan. Ini adalah soket baterai dulu. Soket baterai ini terdiri dari 4 pin. Pin apa saja dia? Yang pertama adalah ini. Ini adalah arus feedback atau jalur positif dari baterai. Kemudian yang paling pinggir sini, ini adalah ground atau negatif. Kemudian di sini ada baterai temperatur atau di sini baterai ID. Tetapi kita tidak usah membahas tentang baterai temperatur dan juga baterai ID. Kita akan bahas sedikit demi sedikit pemahaman kita tentang HP. Sahabat-sahabat sekalian, HP bisa menyala apabila dialiri oleh listrik atau arus yang berasal dari baterai. Voltasenya itu berkisar antara 3,7 sampai 4,2 volt. Kalau lebih dari itu, HP pun tidak akan bisa menyala. Kalau kurang dari itu, HP pun tidak bisa menyala. Artinya, range atau batas ambang maksimal dan minimal itu adalah 3,7 sampai 4,2. Saya akan memperkenalkan komponen yang pertama, itu disebut dengan kapasitor atau sering disebut dengan elko. Teman-teman bisa perhatikan, sahabat-sahabat sekalian, komponen-komponen kecil berbentuk kotak ini memiliki 2 kutub atau terminal. Ini adalah terminal yang pertama atau kutub yang pertama. Kemudian ini adalah terminal yang kedua atau kutub yang kedua. Warnanya biasanya kuning-kuning seperti ini. Ini kuning atau coklat sebenarnya. Ya, warnanya kuning seperti ini. Seluruhnya, baik yang besar seperti ini, yang besar-besar seperti ini, ataupun yang kecil-kecil seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu disebut juga elko atau kapasitor. Mudah saja cara membedakannya. Yang pertama adalah menggunakan warna. Yang kedua adalah apabila kita lihat atau kita ukur, maka satu pinnya ini pasti jalur atau memiliki hambatan dalam atau memiliki arus, tetapi satu kutubnya lagi ini adalah ground. Bagi teman-teman yang belum paham dan bertanya, bukankah ini ground dan ini adalah positif? Apakah ground dan positif ini tidak terhubung secara langsung? Jawabannya adalah tidak, saudara. Kapasitor ini berbahan keramik, sehingga
tidak bisa mengalirkan listrik atau arus dari positif sini ke sini. Ingat bahwasanya yang di dalam sini adalah isolator atau penghambat. Jadi arus positifnya ini tidak akan mengalir ke bagian yang negatif. Ingat, kalau kapasitor satu sisinya positif, satu sisinya negatif. Kalau kita ukur menggunakan dioda mode, menggunakan multitester, yang hitam itu ke sini, ke titik positifnya ini, kemudian yang prop merahnya adalah ke ground, maka di sini akan menghasilkan hambatan dalam. Kalau kita hubungkan ke sini, maka angka di bagian multitester akan 000, artinya terhubung. Sampai sini bisa dipahami ya dulur, kapasitor adalah komponen yang satu titik atau satu kutubnya ke jalur positif arus, yang satu jalurnya ke negatif atau ke ground. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan apakah ini tidak terhubung secara langsung, jawabannya tidak, karena di tengah-tengah ini adalah isolator. Yang selanjutnya, fungsi dari kapasitor. Saya akan jelaskan pelan-pelan dulur, buat teman-teman yang masih pemula sekali, yang masih nol pemahamannya tentang servis HP, maka tonton ini pelan-pelan, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Fungsi daripada kapasitor adalah sama dengan fungsinya baterai. Apa fungsi baterai? Yaitu menyimpan arus, menyimpan tegangan. Itu baterai. Lantas kapasitor apa? Kapasitor juga sama. Fungsinya adalah menyimpan arus dan juga menyimpan tegangan. Dulur-dulur, lantas apa bedanya kapasitor dengan baterai? Pelan-pelan ya dulur, supaya ini benar-benar bisa menjadi pemahaman untuk dulur-dulur sekalian. Baterai akan mengeluarkan tegangan secara konstan, maksudnya secara tetap. Tetapi kalau kapasitor akan mengeluarkan arus secara cepat. Saya beri gambaran dulu. Ada toren atau aliran air dari pipa. Dulur-dulur bayangkan, ada air keluar dari pipa. Kalau kerannya kita tutup, maka aliran air ini akan terhenti. Ya, ada pipa, ada keran, kemudian ketika kerannya kita buka, maka air akan mengalir. Kerannya kita tutup, airnya akan terhenti. Betul? Betul. Nah, lantas apa bedanya kapasitor? Atau apa fungsinya kapasitor? Teman-teman atau dulur-dulur sekalian, pipa yang tadi mengeluarkan air dan ada kerannya, kita hubungkan ke toren atau ke drum. Jadi ini pipanya, ini drum dulu, seperti ini. Jadi pipa ini mengalirkan air ke dalam drum sini, seret, 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 ngisi terus sampai drumnya ini penuh. Kalau kita tutup kerannya, air di drum masih tetap ada kan? Air di drumnya masih ada. Oke. Di bawah drum ini akan ada output lagi, akan ada keluaran lagi.
yang berfungsi untuk mengeluarkan air lagi. Jadi, ketika HP kita nyalakan, maka keran atau penyumbat daripada aliran yang pertama ini akan terbuka atau enable. Ketika air mengisi toren, ini toren terisi terus, maka ketika keran ini ditutup, air drum masih ada, maka aliran yang ada di bawah drum ini tidak akan berhenti secara langsung ketika kerannya ditutup. Jadi ada air mengalir mengisi drum, kemudian drumnya ada outputnya lagi. Pertanyaan sederhananya adalah ketika sumber airnya ini atau pipa yang pertama ini kita matikan, kemudian di drum ini masih ada airnya, apakah aliran pembuangan yang di bawah tadi akan berhenti secara langsung ketika keran yang di atas kita tutup? Maka jawabannya tidak. Karena drum atau toren yang kita punya yang sudah terisi penuh oleh aliran air yang tadi akan tetap mengalirkan air keluar terus sampai isi torennya ini habis. Nah, jadi dulur-dulur, kapasitor itu fungsinya seperti itu. Arus dari sini adalah 3,7 volt. Ini saya kasih gambaran saja. Akan masuk ke kapasitor yang ada di sini. Misalnya di sini akan mengeluarkan arus misalnya 2,8 volt. Maka ketika suplai dari sini ini, suplai dari baterainya ini putus atau habis, maka di sini masih ada simpanan. Tetapi perbedaannya dengan baterai adalah baterai bisa bertahan lama. Kalau kapasitor, dia akan menyimpan secara cepat dan melepaskan secara cepat. Itu fungsi kapasitor yang pertama. Fungsi kapasitor yang kedua adalah untuk menyetabilkan tegangan. Menyetabilkan tegangan atau arus. Tapi bukan menghambat ya. Kalau kapasitor tidak menghambat. Dia menyetabilkan tegangan atau arus. Apa maksudnya menyetabilkan tegangan atau arus? Rangkaian ini saya contohkan. Dari baterai itu mengeluarkan tegangan 3,7. Kemudian sampai ke sini adalah 2,8. Loh, kok bisa? Karena pasti di dalam rangkaian ini ada resistor penurun tegangannya. Atau kalau di rangkaian HP itu ada IC power dulu. Yang mana semua kebutuhan suplai arus yang ada pada handphone tersebut dibatasi, diatur oleh IC power. Itu sebenarnya pemahaman yang berbeda lagi dulu. Seharusnya itu ada pembahasan yang berbeda, tetapi tidak apa-apa. Di sini akan kita bahas sedikit. Jadi arus dari baterai akan disalurkan atau didistribusikan oleh IC power. Mana nih yang butuh tegangan 2,8? Jadi IC power output atau mengeluarkan tegangan 2,8. Rangkaian mana nih yang butuh tegangan 1,8? Akan diberikan oleh IC power. Mana nih rangkaian yang butuh arus 3,3 volt? Akan diberikan oleh IC power. Tetapi IC power tidak serta-merta atau secara sekehendaknya sak geleme dhewe mengeluarkan arus sesuai dengan kebutuhan rangkaian tersebut. Tidak dulu. Masih ada komandan yang harus memerintahkan IC power untuk mengeluarkan tegangannya.
bosnya, ketuanya, komandan batalionnya disebut dengan CPU atau Control Processing Unit. Jadi arus dari baterai akan masuk ke IC power. Di IC power ditahan sampai bosnya ngasih perintah. IC power, tuh kamera. Ketika kita menyalakan kamera, misalnya, CPU akan ngomong sama si IC power. Power, itu si kamera butuh arus VDD misalnya, atau VDC, atau langsung sajalah sebut kamera itu butuh tegangan 1,8 dengan 2,8, kamu keluarkan. Maka si IC power akan mengeluarkan. Kita akan buat pembahasan ini lebih detail, lebih dalam lagi di pembahasan yang berbeda. Karena pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah kapasitor, fungsi kapasitor dan jenis-jenisnya. Dulur, kapasitor seperti ini disebut dengan kapasitor SMD. Ada juga kapasitor yang bulat, yang besar, itu biasanya terdapat pada rangkaian elektronika yang arus tinggi, seperti TV, kemudian sound system, itu semuanya pakai kapasitor. Tetapi di sana memiliki kapasitas yang besar atau tinggi karena disesuaikan dengan kebutuhan. Kapasitor itu nama lainnya ada elko. Elko ya kapasitor, kapasitor ya elko. Bentuknya seperti apapun, kalau dia kapasitor itu adalah elko. Kalau elko ya kapasitor. Cuman yang namanya elko itu adalah bentuknya biasanya bulat kayak drum. Nah itu dulur, itu elko. Kalau yang kuning-kuning seperti ini yang ada pada HP, ini adalah kapasitor SMD namanya dulur. Jadi fungsi kapasitor yang pertama tadi adalah menyimpan arus secara cepat dan mengeluarkan arus secara cepat. Seperti gambaran yang sudah saya berikan tadi dulur. Gambarannya adalah seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah menyetabilkan tegangan. Kalau misalnya ini mengeluarkan tegangan 2,8 volt. Ketika arus atau power supply yang menuju ke sini itu arusnya naik, turun, naik, turun, naik, turun, atau karena ada arus-arus bebas, arus-arus yang bebas yang menyebabkan arusnya tidak stabil. Nah, kan tadi saya gambarkan kapasitor itu seperti toren atau drum penyimpanan sementara yang diisi oleh sumber kemudian akan mengeluarkan sama. Artinya kalau yang masuk ke dalam drum itu adalah air, maka keluarnya adalah air. Tetapi ketika sumbernya kita matikan, output yang ada di bawah tadi atau outputan daripada toren atau drum ini tidak terhenti secara langsung karena drumnya masih ada isinya. Sampai sini paham ya dulur? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian fungsi kapasitor yang selanjutnya adalah memutus atau menyearahkan atau menyetabilkan arus-arus yang bebas. Dari mana arus-arus bebas itu berasal? Bisa diperhatikan di sini dulur. Ini adalah koil atau lilitan. Seperti ini. Nah, ini juga ini. Perlu dulur-dulur ketahui bahwasannya lilitan di dalam sini ada kumparan atau lilitan daripada tembaga. Di dalam sini ini isinya lilitan tembaga dulur. Jadi dulur-dulur boleh cek ya, boleh periksa, nanti ambil koil atau lilitan
yang ada pada HP, terus pecahan dipecah, isi dalamnya ini pasti kuningan dililit seperti ini. Ujung yang pertama di sini, ujung yang satunya di sini. Ketika ini dialiri arus, maka akan terjadi yang namanya induksi. Ketika koil ini melakukan induksi, maka akan berterbangan arus-arus bebas, arus-arus yang berkeliaran. Nah, fungsi dari kapasitor yang ketiga itu adalah meminimalisir agar arus-arus bebas itu tidak menghambat atau tidak mengkontaminasi semua yang ada di sekitar. Nah, dulur, saya akan berikan gambaran secara utuh tentang kapasitor. Saya akan menggunakan video, dulur-dulur bisa lihat nanti, bisa saksikan. Tunggu sebentar, jangan tinggalkan saya dulu. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, dulur, saya punya ilustrasi, dulur-dulur bisa lihat. Ini adalah ilustrasi tentang apa itu kapasitor. Jadi biar dulur-dulur lebih paham tentang kapasitor. Nah, ini adalah kapasitor ya dulur. Ini kapasitor elko namanya. Nah, sama, fungsinya juga sama. Satu kakinya ini adalah positif dan satu kakinya ini adalah negatif dulur. Nah, ini adalah kapasitor elko. Semua kapasitor fungsi dan cara kerjanya sama dulur, baik elko maupun SMD dulur. Lanjut. Ini adalah baterai. Sama fungsinya, memiliki dua kutub positif dan satu kutub positif dan satu kutub negatif. Elko juga seperti itu, satu kutub positif, satu kutub negatif. Jadi sama sebenarnya fungsi daripada baterai dan juga elko. Perbedaannya adalah kalau elko itu bisa mengisi daya secara cepat dan melepaskan secara cepat. Sedangkan baterai adalah bisa mengisi tetapi lama dan bisa mengeluarkan juga lama. Seperti itu. Lanjut dulur. Nah, kapasitor saya gambarkan adalah pipa yang mengeluarkan pipa yang mengeluarkan air seperti ini. Kemudian di sini ada keran. Yang warna merah itu adalah kerannya. Nah, jadi arus dari baterai ini ya, ini saya gambarkan arus dari baterai. Nah tuh, atau arus dari sumber ya. Arus dari sumber ini saya gambarkan pipa ini, itu adalah air yang keluar dari pipa, itu adalah arus yang keluar dari sumber. Ketika kerannya ditutup, maka arusnya akan terputus. Nah, kapasitor itu sebagai drum atau toren ini ya dulur. Ini adalah kapasitor. Nah, jadi sumber atau keran atau pipa airnya tadi mengisi drum, yang mana pipa itu adalah sumber tegangan. Kemudian drum ini adalah penyimpanan sementara atau disebut dengan elko atau disebut dengan kapasitor. Kemudian kapasitor ini juga mengeluarkan arus. Nah, dulur-dulur bisa perhatikan yang di bagian bawah itu adalah output daripada kapasitor. Nah, ini gambarannya adalah ketika proses arus itu mengalir dari sumber mengalir ke elko atau ke kapasitor, kemudian elko atau kapasitor akan mengeluarkan tegangan itu kembali. Nah, di sini saya akan menutup sumbernya seperti ini. Nah, ini perhatikan sumbernya sudah saya tutup, tetapi output
dari drum ini atau air yang ada di drum ini kan akan terus mengalir sampai batas pipa yang ada di bawah ini dulur. Baru dia akan berhenti. Nah, seperti itu ya dulur. Jadi gambarannya seperti itu lur. Yang namanya kapasitor atau fungsi kapasitor. Semua bentuk kapasitor atau semua jenis kapasitor fungsinya sama dulur. Nah, dulur-dulur bisa perhatikan bahwasanya baterai itu kita gambarkan sebagai sumber tegangan yang pin atau output positif dari baterai akan masuk ke pin atau ke inputnya di elko positif, dan yang negatif pun seperti itu dulur. Nah, ketika baterai ini mengalirkan arus, akan terlebih dahulu mengisi elko ataupun kapasitor yang terhubung pada rangkaian ini dulur. Nah, seperti ini. Di sini saya contohkan apabila kita menggunakan lampu, kemudian kita beri tegangan baterai, kemudian kita beri stop kontak atau pemutus arus. Maka ketika kita putuskan arusnya, lampunya akan mati. Ketika kita hubungkan saklarnya, lampunya akan menyala. Tetapi walaupun secara cepat kita menghidupkan atau memutus dan menyambungkan arusnya ini, walaupun secara cepat, hitungan detik mungkin, lampu akan mengedip. Kenapa? Karena sumbernya terputus secara langsung. Kita bedakan apabila kita menggunakan kapasitor atau elko, yang mana fungsi elko itu adalah untuk menyimpan arus sementara. Dia akan mengeluarkan tegangan yang sama dengan baterai dulu, kapasitor ini. Jadi ini elko ini mengeluarkan tegangan yang sama dengan baterai. Karena ini contohnya seperti ini ya lur. Baterai ini mengeluarkan arus 3,7 volt, kemudian akan mengisi elko terlebih dahulu, baru akan mengalir ke LED atau ke lampu ini dulu. Jadi ketika baterai ini kita lepas secara cepat, lampunya ini tidak akan mengedip. Kenapa? Karena masih ada tampungan arus di elko atau kapasitor itu, walaupun tidak bisa bertahan lama. Nah, ini kita hubungkan, hidup lampunya. Kemudian kalau kita angkat, dia akan tetap hidup walaupun sebentar. Nah, dulur, ini adalah bitmap atau kita bisa melihat jalurnya secara langsung di sini. Ini masih HP yang tadi ya, lur. Ini adalah baterai atau VBAT. Kalau kita klik di sini, coba perhatikan seluruh komponen yang terhubung pada VBAT. Nah, jadi arus baterai HP itu akan masuk ke sini, kemudian akan diteruskan ke sini. Nah, ya sini, kemudian ke sini. Ini adalah IC cas ya dulur. Kemana lagi? Putus sampai di sini. Loh, kenapa tidak masuk IC power? Nah, IC powernya kan ini ya. Ini adalah IC powernya. Ini IC power. Sementara ini adalah IC sinyal. Yang ini adalah IC sinyal. Ini adalah IC cas. Kenapa arus VBAT tidak terhubung langsung ke IC power? Sementara IC power adalah distributor atau penyalur daripada arus. Terhubung dulur, akan terhubung, tetap terhubung. Perhatikan titik terakhirnya ini dulur. Nah, ini dulur-dulur lihat, ini adalah R95545. Resistor
atau fungsi resistor adalah sebagai jembatan atau penghubung. Kalau kita klik ke sini, berarti kan arus dari sini menuju ke sini dulu. Kita lihat lagi. Ini jalurnya ya, Lor. Nah, sini. Dan pada akhirnya pun akan masuk ke IC power. Begitu dulu. Jadi nanti di IC power ini arus pibet atau arus 3,7-nya akan dikelola atau ditahan untuk sementara di sini menunggu dari perintah si CPU. Nah, saya kasih contoh seperti ini loh. Misalnya kita cari tegangan dulu di sini. Touchscreen ya, kita lihat di bagian touchscreen. Ini LCD ya, ini LCD. Mana ini bagian touchscreennya, saya sudah lupa. Nah ini misalnya, ini misal saja, misalnya ini adalah touchscreen. Touchscreen itu butuh tegangan 1,8 volt misalnya. Dari baterai sini arus akan masuk ke IC power. IC power akan menerima arus dari baterai, tetapi tidak semena-mena si IC power ini langsung mendistribusikan arus atau tegangan ke rangkaian-rangkaian tertentu. Artinya dia hanya menerima arus kemudian ditahan sampai si CPU ini memberikan perintah kepada IC power untuk memberikan tegangan terhadap rangkaian yang dibutuhkan. Oke, paham ya Lur? Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, ini sepertinya jalur kamera ini. Nah, ini jalur kamera, tetapi saya tidak hafal Vcam PMU. Bisa dilihat, ini adalah Vcam PMU. Kita lihat rangkaiannya dulu. Nah, dari baterai sini ya Lor, 3,7 volt, kemudian dialirkan menuju ke power utuh 3,7 volt. Sementara ini contoh ya Lor, sementara kamera atau Vcam-nya ini atau kebutuhan arus yang ada di sini adalah 1,8. Jadi IC power akan menyalurkan arus 3,7 volt ke sini, tetapi akan tetap dihambat atau diturunkan tegangannya sehingga menjadi 1,8 oleh resistor. Jadi arus dari baterai masuk ke sini terhenti, tidak disalurkan secara langsung oleh si IC power, nunggu perintahnya si CPU. Nanti di kamera ini akan ada yang terhubung ke CPU. Nah ini contohnya misalnya ini. Nah, jadi pertama kita pegang HP, kemudian kita klik gambar kamera, tep gitu. Maka yang pertama keluar adalah perintah dari si layar sentuh atau touchscreen. Ini memberitahu CPU pemilik HP ini akan membuka kamera belakang, maka si CPU akan merespon data atau perintah dari touchscreen.
dikelola oleh CPU, kemudian CPU memanggil si power. Power itu si kamera belakang membutuhkan arus 1,8 dan 2,8. Keluarkan. Baru IC power mengerjakan tugasnya, yaitu mengeluarkan arus 1,8 dan juga 2,8 misalnya. Nah, kemudian sudah disalurkan nih sama si power. Arusnya sudah disalurkan sama si power. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ. CPU akan kembali memeriksa apakah arus 1,8 dan 2,8 itu sampai ke kamera. Diperiksa lagi sama si CPU. Power keluarkan tegangan 1,8 dengan 2,8. Setelah power mengenable atau mengeluarkan tegangannya, maka CPU akan meng-cross check atau akan memeriksa kembali tegangan yang dikeluarkan oleh si power. Ternyata ada, 1,8-nya ada, 2,8-nya ada. CPU pun akan memeriksa komponen yang terhubung, seperti modul kameranya. Ini udah aku perintahin nih, harus 1,8 dengan 2,8-nya untuk dikeluarkan sama si power. Maka CPU juga akan memeriksa apakah semua perangkat atau semua rangkaian atau semua komponen-komponen pada modul kamera ini ada. Ternyata sudah terbaca, ada. Kameranya ada. Kemudian arus 1,8 dengan 2,8-nya ada. Nah, baru si CPU memerintahkan kamera untuk menyala. Seperti itu dulur, kira-kira gambaran yang ada pada rangkaian HP ini dulur. Dulur-dulur sekalian, ini karena durasinya sudah sangat panjang, mudah-mudahan dulur-dulur bisa memahami. Dulur-dulur yang benar-benar niat ingin belajar, khususnya di dunia servis HP, mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan ini saya jadikan menjadi part 1 belajar servis HP. Akan kita buat part-part selanjutnya. Silahkan bantu saya dengan subscribe dan kemudian selalu aktifkan loncengnya agar apabila saya mengupload video terbaru, dulur-dulur tidak tertinggal. Terima kasih dulur-dulur, mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat dari apa yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.